Jamaah rahimahullah, Ustaz Zuna Abdurrahman Dhani sudah tersambung dengan meeting Zoom. Apa kabar, Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, khair. Tafadhol ya Ustazi, sudah kita buka untuk melanjutkan kajian kita dengan tema tadabbur pakaian dan tempat tinggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di pertemuan yang kedua. Barakallahu fikum. Tafadhol ya Ustazi. Fikum barakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak, Ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fillah yang tergabung dalam kajian via Zoom bersama teman-teman pekerja mengaji. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di bulan yang telah lalu dari tadabbur pakaian dan tempat tinggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita sudah lalui bahwasanya termasuk laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Nah, sungguh pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada padanya yaitu suri tauladan, contoh. Ya, contoh di sini mau urusan dunia, lebih-lebih urusan akhirat, urusan agama. Dan ada terkait dengan urusan dunia kita berpakaian menjadi ibadah atau menjadi bimbingan khusus yang Nabi jelaskan. Ada pakaian yang dilarang, ya, dan ada pakaian yang wajib kita gunakan untuk menutup aurat. Nah, sudah kita lalui dalam pertemuan yang telah lalu, di antaranya ada pakaian-pakaian yang dilarang, yang hukum asal pakaian itu mubah menjadi dilarang karena beberapa hal yang sudah kita sebutkan dalam pertemuan sebelumnya. Juga sudah kita bahas pula bahwasanya Allah menjadikan kita pakaian untuk apa? Untuk menutupi aurat kita. Untuk menutupi aurat kita. Bisa Anda murojaah dalam surat Al-A'raf ayat 26. Nah, juga kita juga sudah kita lalui pakaian kesukaan Nabi SAW adalah seperti gamis atau kamis. Ya, katakan jubah. Nah, pakaian satu ini sangat simpel, mudah digunakan. Sekali pakai langsung bisa menutup atas sampai bawah. Dan simpel. Dan orang-orang Arab kebiasaannya dari masa silam, mereka tidak suka dengan segala sesuatu yang berbelit-belit. Sehingga sekali pakai bisa menutup aurat. Dan juga yang paling disukai Nabi SAW adalah yang warnanya putih. Ya, warnanya putih. Kemudian kalau kita lihat juga pembahasan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, juga pakaian yang digunakan tidak melebihi apa, rusuk, tidak melebihi pergelangan tangan, sehingga apa, tidak mengganggu aktivitas. Juga tidak terlalu pendek, sehingga akan terkena cahaya matahari, panas, dan angin. Juga kadang menggunakan imamah, disebutkan Ibnu Qayyim, kadang dimasukkan di dalam. Tujuannya apa? Biar leher juga nggak terkena panas. Kenapa? Karena di Arab selain panas juga kadang debu, pasir. Nah, sehingga untuk menutupi untuk apa? Keamanan mereka, keamanan tubuh mereka, untuk menjaga tubuh mereka. Nah, dan berikutnya kita akan membahas yaitu tentang tadabbur dari tempat tinggal Nabi SAW. Tadabbur dari tempat tinggal Nabi SAW. Dan kita perlu benahin dulu dari pakaian ataupun tempat tinggal. Jangan mensalahartikan dengan kata zuhud. Ya, zuhud diartikan apa? Tarku ma la yanfa' fil akhirah. Meninggalkan segala sesuatu yang gak bermanfaat di akhirat. Bukan berarti zuhud harus menggunakan pakaian compang-camping. Berarti zuhud bukan berarti rumahnya jarang dibersihin. Ini definisi yang salah. Ya. Zuhud hakikatnya adalah tarku ma la yanfa' fil akhirah.
meninggalkan segala sesuatu yang nggak bermanfaat untuk di akhirat. Itu zuhud. Nggak sibuk dengan perkara yang mubah, ya, nggak sibuk dengan perkara yang menyia-nyiakan waktu dia. Nah, nggak sih menyibukkan diri dengan harta yang dia punya. Nah, yang tidak ada nilai pahala, hanya sebatas ini perkara yang boleh-boleh saja. Nah, maka ini juga termasuk zuhud. Nah, kalau harus menggunakan pakaian compang-camping, rumahnya harus jauh dari kebersihan, maka ini salah arti dalam zuhud. Nah, justru innallaha jamil yuhibbul jamal. Ya, Allah itu indah, menyukai yang indah-indah. Maka indahlah dalam Anda berpakaian, ya, terutama ketika beribadah kepada Allah. Jangan indah ketika pergi ke kantor, tapi nggak indah ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala ketika sholat. Nah, tadabbur dalam perkara tempat tinggal, sebagaimana hukum asal, yaitu rumah atau tempat tinggal, hukum asalnya itu adalah boleh kita membuat rumah seperti apa boleh. Nah, tetapi sebagaimana kaidah usul fiqh, asyai' al-mubah idza jawaza haddahu ghalaba ila diddih. Segala perkara yang mubah, kalau melewati batasnya, maka bisa menjadi hukum sebaliknya. Minimalnya makruh, maksimalnya haram. Itu yang perlu kita perhatikan. Asalnya, perkara yang mubah ini, kita tidaklah tahu dalil yang melarangnya. Maka kalau yang mubah silakan. Nah, silakan, ya. Tidak ada dalil yang melarang, silakan. Kecuali kalau ada dalil yang melarang. Semisal dia membangun rumah, ya, yang paling afdal sebagaimana hadis Nabi SAW, la tastaqbilul qiblata bighaitin wala baulin walakin syarriqu aw gharibu. Nah, ketika membangun katakan mirhat, toilet, ya, jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Tapi apa? Arahkan arah sebaliknya. Dan ini disebutkan oleh para ulama berlaku untuk apa? Di sakhra, di padang pasir. Adapun dalam rumah, karena ada dinding yang membatasi, maka tidak mengapa. Tetapi al-afdhal wal-afdhal untuk tidak melakukannya. Nah, karena termasuk syiar Allah Subhanahu wa taala, termasuk syiar Islam. Nah, sehingga lebih baik kita jauhi. Kita mampu, nggak ada hal yang mencegah kita untuk tidak menghadap kiblat, tidak membelakangi kiblat. Maka alangkah baiknya, ya, jangan sampai membelakangi atau menghadap kiblat. Kecuali juga ada uzur yang akhirnya dia tidak bisa menghadap kecuali menghadap kiblat, maka itu sesuatu yang terpaksa. Kemudian akhirnya jami'an, hidup di dunia sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat Tirmidzi dan selainnya, mali wali dunia. Apa sih antara aku dengan dunia? Kata Rasulullah, ma'ana fid dunya illa karakib istadalla tahta syajarah. Tidaklah aku di dunia, hidup di dunia, kecuali hanya seperti apa? Hanya seperti orang yang menunggangi kendaraannya di bawah pohon. Ya, di bawah pohon. Thumma raha wa tarakaha. Kemudian pergi dan meninggalkan pohon tersebut. Kemudian pergi dan meninggalkan pohon tersebut. Itulah antara apa? Rasulullah dan dunia. Rasulullah seperti menggunakan kendaraan hewan tunggangannya di bawah pohon, kemudian dia akan pergi. Ya, pergi dari pohon tersebut. Dan nikmat dunia dia rasa seperti di bawah pohon. Sebentar lagi dia akan pergi dari pohon tersebut. Dia akan lama. Sebentar lagi dia akan pergi dari dunia ini. Akan sirna. Ya, fana dari itu semua. Ini rahimahumullah jami'an. Juga demikian, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, hidup di dunia itu jadilah seperti apa? Seperti orang yang lewat jembatan. Kita baru lahir, lewat jembatan, kemudian kita menuju ujung tujuan kita. Nah, kalau lewat jembatan itu bukan tempat untuk kita membuat bangunan. Bukan tempat untuk kita bermegah-megahan. Jembatan hanya untuk tempat lewat. Kita lewat terus. Bukan untuk berdiam diri dan tinggal di situ.
Maka apa? Nggak perlu kita bangun rumah yang semewah-mewahnya di dunia ini. Karena kita hanya sebentar, kita akan lewat. Nah, juga demikian, sebagaimana hadis muttafaqun alaih, ya, kalau Anda lihat rumah yang mewah, ya, nggak akan ada habis-habisnya. Angan-angan khayalan untuk membuat rumah seperti apa yang ada di hadapan mata. Ingin rasanya punya rumah seperti mereka. Kalau lihat urusan dunia, lihat yang di bawah. Jangan lihat yang di atas. Sehingga kita akan selalu menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mendapat musibah, lihatlah yang di atas, jangan lihat yang di bawah. Biar kita selalu menjadi orang syukur dan qanaah. Nah, sabar dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika lihat musibah, lihat ada orang yang musibahnya lebih besar daripada kita. Jangan lihat orang yang musibahnya lebih ringan daripada kita. Tapi kalau lihat dunia, lihat di bawah, jangan lihat di atas. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau melihat dunia di hadapan kita, Nabi sebagaimana ketika perang Khandaq sambil memikul batu, Nabi SAW sambil mendendangkan ucapan indahnya, Allahumma la aisha illa aishul akhir. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan kekal yang di akhirat. Nah, kalau lihat harta dunia yang akan menjadi fitnah, baca ini. Allahumma la aisha illa aishul akhir. Gak ada hakikat kehidupan kecuali kehidupan di akhirat. Dunia akan lewat. Dunia akan sirna. Nah, kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, faslun fi tadbirihi li amril maskan. Bab tentang yaitu pentadabburan dari perkara tempat tinggal Nabi SAW. Ya, tadabbur, perlu kita tadabburi. Biar kita ingat bagaimana sih kehidupan Nabi, sirahnya Nabi SAW. Nah, lama alima sallallahu alaihi wasallam anna ala dhahri siyar, tatkala Nabi SAW mengetahui bahwasanya dia sebenarnya ada dalam satu perjalanan. Wa anna dunya marhalah musafir. Bahwasanya dunia itu hanyalah seperti apa? Metode atau seperti proses dia dalam berjalan. Ya, yanzilu fiha muddah umrihi thumma yantaqilu anha ila al-akhirah. Yang mana dia tinggal di dunia tersebut sepanjang umur dia, dan berikutnya dia akan pindah ke alam akhirat. Lam yakun min hadi sallallahu alaihi wasallam wa hadi ashabihi wa man tabi'ahu al-i'tina bil masakin wa tasyidiha. Ya, dan bukanlah dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk mereka betul-betul memperhatikan tempat tinggalnya, dimewah-mewahkan tempat tinggalnya. Itu bukanlah petunjuk Nabi SAW. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bukanlah petunjuk sahabat, bukanlah petunjuk orang-orang yang mengikuti Nabi SAW. Kalau kita lihat bagaimana sih rumahnya Nabi SAW, rumahnya manusia sebaik-baik manusia dari Adam alaihissalam sampai hari kiamat. Ya, rumahnya hamba yang Allah cintai, sangat Allah cintai. Ya, dan rumahnya orang yang jelas-jelas dijamin masuk surga sebagai penutup para nabi, sekaligus dia sebagai seorang rasul. Ya, dan kita lihat bagaimana beliau tinggal. Wa kana al-bait mukawwanan min hajarah wa fina, dan adalah rumahnya itu apa? Tersusun dari bebatuan. Ya. Dan ada terasnya, punya teras. Ya. Dan dindingnya adalah dari batu-batuan. Juga ada pada dinding tersebut menempel yaitu kulit-kulit pohon kurma. Ya, kulit pohon kurma yang juga ada di situ dibikin anyaman-anyaman dari daun-daun pohon kurma. Ya, ada yang mengatakan di antaranya juga ada dilapisi oleh yaitu dari kulit onta, ya, atau kulit yaitu kelinci, ya. Dan kemudian apa? Ditutup dengan kimash, dengan kain kumash. Nah, untuk apa? Untuk membuat hangat, untuk menjadi
manusia yang hangat ketika apa? Rumahnya celah-celahnya ditutup dari angin yang masuk, dari hewan yang masuk. Nah, ini rahimahumullah jami'an. Dan juga mutayyan, ya, mutayyan yaitu apa? Dilempari dengan tanah liat. Habis dikasih daun, kemudian dikasih dari kulit hewan, kemudian dilempar dengan apa? Tanah liat. Dilempar dengan tanah liat. Dan ajibnya tanah liat, ya, itu adalah rumah yang berbahan tanah liat, ada rumah yang lebih dingin dibanding dari semen, ya, dibanding dari batako misalkan, ya, dibanding dibikin dari batu bata apa sekarang itu hebel. Nah, batu bata yang hebel itu semua panas. Kalau kena matahari panas. Akan tetapi kalau terbuat dari tanah liat, subhanallah, mendinginkan. Coba. Nah, wah ini yang perlu kita tadabburi. Dan kemudian rahimahumullah, kata Ibnu Qayyim, beliau sebutkan lam yakun wa ta'liyatiha wa ta'liyatiha, di antaranya lam yakun min hadinam wa ta'liyatiha wa zukhrufatiha wa tawsi'iha. Jadi disebutkan tadi bukanlah termasuk bagian dari petunjuk Nabi SAW, petunjuknya sahabat dan orang yang mengikuti mereka untuk apa? Betul-betul perhatian dengan rumah yang ditinggali. Ya, konsen hidupnya selama itu rumah terus diperbaiki. Ya, rumah dan rumah nggak ada habis-habisnya. Mau bikin dapur, mau bikin subhanallah, nanti rumah ditingkat lagi, masya Allah, kamar diluasin, nggak ada habis-habisnya. Ya, sampai kapan nggak ada habisnya bikin rumah, dimegah-megahin rumah, hatta zurtumul maqabir, sampai puas kalau sudah tanah masuk dalam mulutnya, itu masuk alam kubur, baru dia berhenti. Nah, rahimahumullah, ya, dan juga bukan petunjuk Nabi SAW, kata Ibnu Qayyim, rumah itu ditinggikan setinggi-tingginya, ya, atau rumah itu masya Allah dihiasi dengan hiasan sangat banyak, ya, atau rumah yang diluaskan dengan seluas-luasnya. Nah, ini nggak pernah ada puas-puasnya, tamak dan rakus, ya. Pengen rumah di antaranya sebelum rumah, ya, dibikin, dia tadabburi bagaimana sih rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wa bal kanat min ahsani manazilil musafir taqi al-har wal bard. Bahkan rumah yang ditinggali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah rumah yang paling baik bagi status orang yang musafir. Rumah Nabi ala kadarnya, tapi istrinya 9. Ya. Daripada rumah besar, satu istri, tengkar terus, anak tengkar, rumah luas, seperti rumah sempit. Kenapa? Dadanya sempit. Ya. Karena apa yang bikin sempit? Karena nggak dihuni dengan orang-orang yang saleh dan saleh. Nah, Pak rahimahullah, kata Ibnu Qayyim, rumahnya Nabi adalah termasuk rumah yang paling cocok untuk ditinggali sebagai statusnya orang musafir. Hanya numpang di dunia. Nah, taqiyal har wal bard, cukup dia membuat terjaga dari panas dan dingin. Siangnya panas, dinginnya malam. Nah, wa tustaru minal uyun, ya, dan juga ditutup dari pandangan mata. Cukup sudah. Nggak kena panas, nggak kena dingin, nggak kena hujan, kemudian nggak jadi sasaran pandangan orang-orang mata yang ingin berbuat jahat, juga aib atau diantaranya juga ain, pandangan mata yang berbahaya, ini tentu nggak nyampe sama dia, ya. Yang juga penting juga apa? Terlindungi aurat kita dari pandangan mata orang-orang yang di luar itu sudah cukup. Wa tamna'u min wuluji ad-dawab, juga rumah yang kira-kira cukup untuk apa? Membuat bagaimana hewan melata itu tidak masuk. Ya, hewan apapun itu nggak masuk dalam rumah tersebut, cukup. Ya, rumah besar, megah, masya Allah, pintunya agak naik ke atas, lantainya antara lantai dan pintu ada jarak, tikus masuk, ular bisa masuk. Nah, maka perhatikan, yang penting ini nggak panas, nggak dingin, nggak ada hewan masuk. Kemudian dijaga penghuni rumah itu dari mata-mata yang
ya liar. Nah, juga wala yakhaf suqutuha li farti taqliha. Juga yang penting, rumah itu apa? Jangan sampai membuat kita takut, penghuninya takut, atap akan runtuh karena beratnya atap. Jangan sampai. Ya, makanya harus proporsional dan cukup sesuai kebutuhan saja. Nggak usah berlebih-lebihan. Nah, nggak usah berlebih-lebihan. Wala tu'ashish fiha al-hawam las'atiha wala ta'tawiru 'alaiha al-ahwiya war-riya al-mu'dhiya lirtifaiha. Nah, juga di antaranya ya janganlah rumah itu ya jadilah apa? Betul-betul tujuan hidup. Untuk apa? Tempat hidup di situ bikin ruang kamar banyak luas, tapi apa? Di situ jadi tempat tinggalnya para al-hawam, hewan-hewan yang beracun. Ya, dengan racun-racunnya, baik laba-laba, baik kalajengking, baik ular, baik tikus, ya, dan hewan-hewan yang lainnya. Jangan sampai, ya, jangan sampai bikin peluang hewan-hewan hidup ada di rumah tersebut. Kasih tutup peluang-peluangnya. Paham? Kasih tutup pintu peluang-peluangnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, wala juga diantaranya wala ta'tawiru 'alaiha wala ta'tawiru 'alaiha al-ahwiyah. Juga jangan sampai apa? Jangan sampai angin itu lewat berembus masuk dengan enaknya ke rumah tersebut. Ya. Sehingga juga jangan sampai rumah tersebut gampang atau mudah apa? Tertiup angin. Ya. Bikin rumah menutup aurat, tapi gubuknya ini di tengah sawah, kena angin, hilang semua. Nah, ini di antara konsep-konsepnya yang disebut Muqayyim. Waryal mu'dhiya lirtifaiha. Juga jangan bikin bangunan yang tinggi sekali. Kenapa? Angin semakin tinggi ternyata bahaya. Angin semakin tinggi semakin kencang. Bangunan semakin tinggi, angin semakin kencang. Ya. Dan dia semakin dingin. Maka jangan terlalu tinggi-tinggi. Ini yang disebutkan beliau. Ya. Kemudian walaisa tahtal ard fatu'diya sakinah. Nah, jangan pula bikin rumah yang terlalu masuk ke dalam bumi, karena akan mengganggu apa? Penghuni tanah tersebut, bumi tersebut yang ada di bawah. Wala fi ghayatil irtifa' 'alaiha, atau jangan bikin rumah tingkat terlalu tinggi sekali. Bal wastun, cukup di tengah-tengah. Ya. Wa tilka 'adalus sakinu wa anfa'uha. Dan ini termasuk orang yang tinggal di tempat yang betul-betul ideal sekali, cukup ideal, tak usah berlebihan. Bukan ideal sesuai dengan dunia harapan khayalan dia, tapi ideal cukup. Di antaranya disebutkan, ya, yang maksud ideal di sini yang pertama, ya, dia tidak terlalu konsen dengan rumah tersebut. Satu, ya. Kedua, tadi rumah itu nggak usah ditinggikan terlalu tinggi, nggak usah terlalu luaskan, nggak usah terlalu banyak hiasan. Kemudian yang keempat, ya, rumah tersebut adalah rumah yang paling cocok, ya, bagi musafir, ya, untuk cukup menjaga dari panas dan dingin. Kemudian yang keempat, yaitu rumah itu menutupi apa? Mata orang-orang di luarnya dari aurat yang ada di dalam rumah. Ya. Kelima, rumah itu harus apa? Rumah yang bisa menutupi dari apa? Pintu-pintu atau jendela atau tempat masuknya hewan-hewan. Ya, ini perlu diperhatikan. Termasuk atap, samping-samping atap jangan sampai lubang-lubang sehingga tikus bisa masuk. Sehingga tikus masuk pelafon, ya, pipis di situ, ya, buang bakteri virus di situ. Nasallallahu alaihi. Kemudian berikutnya juga rumah jangan terlalu tinggi, ya. Rumah jangan terlalu tinggi karena apa? Angin bisa mengganggu dia. Ya. Kemudian berikutnya juga jangan bikin bangunan terlalu masuk ke bawah tanah. Juga akan mengganggu penghuni yang ada di bawah tanah. Nah, wa tilka 'adalul masakin wa anfa'uha. Dan ini termasuk tempat tinggal yang paling seimbang dan paling bermanfaat. Wa aqalluha harran
wa burdan, enggak terlalu panas, enggak terlalu dingin. Ya, wala tadhiqu ala sakiniha, juga tidak mengganggu tuan rumah. Nah, fayan hasiru wala tafaddalu anhu bighairi manfa'a wala faidah. Juga di antaranya, ya, rumah itu jangan terlalu sempit juga, sehingga penghuni rumah banyak tapi rumah sempit akan menjadikan dia kesusahan. Nah, yang disampaikan juga tanbih dari Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, jangan bikin ruangan-ruangan yang tidak manfaat. Ya, cukup bikin ruangan kira perlu. Satu ruangan kosong untuk gudang silakan. Ya. Tapi kalau nggak ada fungsinya, jangan, sekali-kali tidak. Ya, sekali-kali tidak. Fatwa al-hawam khuluha wa lam yakun fiha unufun tu'dhi sakinaha bi raihatiha. Oleh karena itu, kalau ruang terlalu banyak nggak kepake, maka akan muncullah hewan-hewan yang beracun, yang berbisa. Nah, dengan kombinasi diantaranya apa? Ketika angin ya sudah masuk, udara masuk, hewan ikut masuk, kadang lewat udara seperti serangga-serangga atau jendela yang terbuka nggak rapat, sehingga hewan-hewan beracun juga masuk. Kenapa? Akan memilih tempat-tempat yang kosong, mereka jadikan tempat tinggal. Ya. Nah, walam yakun fiha kunufun. Di dalamnya nggak ada kunuf, nggak ada mirhab, nggak ada toilet. Nah, tu'dhi sakinaha birahatiha. Yang mana yang berikutnya adalah bahwasanya di sana nggak ada kunuf, nggak ada toilet, ya, nggak ada toilet. Kenapa? Karena khawatir aromanya akan mengganggu orang di sekitarnya yang ada di dalam rumah. Bal raihatuha min atyabir rawaih. Tetapi rumah Nabi SAW termasuk rumah yang paling wangi, yang paling wangi. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, fa lianna kana yuhibbu at-tib, fa Nabi SAW juga mencintai at-tib, minyak wangi. Makanya Nabi berkata, ahabbu ilayya dunyakum at-tib wan nisa. Yang paling kucintai dari dunia Anda semua adalah wanita dan pewangian. Ini termasuk fitrah. Ya. Kalau ada orang nggak suka wanita, berarti keluar dari fitrah. Kalau ada orang nggak suka minyak wangi, berarti keluar dari fitrah. Nah, walam yakun fiha kunufun tu'dhi sakinaha bi raihatiha. Nah, bal raihatuha min atyabir rawaih. Bahkan baunya Nabi SAW, rumahnya bau yang paling wangi. Li'annahu kana yuhibbut tib, karena Nabi suka dengan wangian. Wala yazalu indah, senantiasa wangian ada di wangian ada di sekitar Nabi SAW. Wa rihuhu min atyabir raiha wa araquhu atyabut tib. Ya, wangian Nabi adalah wangian yang paling wangi, dan keringatnya Nabi pun baunya apa? Lebih baik daripada bau pewangian. Nah, wallahu a'lam bisawab. Wala yazalu indah wa rihu min atyabi raiha wa araquhu atyabut tib wa lam yakun fid dar walam yakun fid dar kanifun tadharu raih. Enggak ada sama sekali toilet yang ada di dalam rumah yang aromanya mengganggu. Wala raib anna hadhihi min a'dali lahu. Maka ini adalah rumah yang paling ideal bagi Nabi SAW. Nah, yang paling ideal. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian disebutkan juga bahwa rumah beliau, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, itu juga ada roof, ya, atau istilahnya seperti rak, ya, rak. Nah, yang mirip dengan khizan, yang mirip dengan al-mari. Nah, al-khizan as-saghirah. Nah, dan itu termasuk apa? Mata perhiasan dunia. Nah, perhiasan dunia. La ilaha illallah.
Kemudian lanjut Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wala raib anna hadhihi min a'dali al-masakin. Maka nggak ragu lagi ini termasuk apa? Termasuk rumah yang paling ideal. Yang paling ideal, nggak ekstrem kanan, nggak ekstrem kiri. Dua anfa'uha, dan rumah yang paling banyak mendatangkan manfaat. Wa awfaqaha lil badan, dan paling cocok untuk tubuh. Wa hifdhis sihhati, dan menjaga kesehatannya. Minimalis banget. Sangat minimalis. Nah, sangat minimalis. Baik, alhamdulillah pembahasan Ibnu Qayyim dari pakaian dari pertemuan silam sampai detik ini, yaitu tentang tempat tinggal, sudah selesai. Alhamdulillah dengan izin Allah. Sekarang kita kembali untuk sesi tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jazakallah khair ya Ustazi atas pemaparannya materi pada malam hari ini. Padahal bagi para jamaah rahimahullah yang ingin bertanya dapat melalui WA dari pekerja mengaji, yaitu di nomor 0812 2272 3457, atau dapat langsung raise hand dan menekan tombol raise hand untuk berinteraksi langsung dengan Ustazuna Abdurrahman Dhani. Baik, ini sudah ada pertanyaan ya Ustazi dari WA. Bismillah, jazakallah khair atas ilmunya ya Ustazi. Bagaimana dengan kamar yang di dalamnya ada kamar mandi? Apakah diperbolehkan secara syariat? Jazakallah khairan, barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum. Kamar yang di dalamnya ada kamar mandi tidak mengapa, karena ada dinding yang membatasinya. Tidak mengapa, ada dinding membatasinya, ada pintunya. Nah, yang jelas apa? Syahidnya jadi masalah apa? Ar-ra'ih, baunya tidak mengganggu orang yang ada di kamar. Ya, coba bayangin kalau kamar mandi nggak ada pintunya, maka aromanya akan mengganggu. Nggak heran kalau misalkan suami istri hidup di situ pasti apa? Illness atau ilfil mungkin ya. Nah, oleh karena itu ditutup semua. Kenapa? Pertama, raiha ya. Itu bau dari buang hajat itu adalah suatu aib. Ya, aib. Nah, makanya ditutup. Ya. Agar apa? Tidak sampai walaupun ke pasangan hidup kita. Kenapa? Perasaan nggak nyaman. Ya. Makanya ini ditutup juga diantaranya apa? Untuk menutup pintu-pintu bencinya seseorang karena aib kita. Ya, karena apa yang tidak disukai dari diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustazi atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya ada dari kolom chat. Tadi disebutkan bahwa salah satu pakaian kesukaan Nabi yaitu dengan menggunakan gamis. Akan tetapi saat ini beredar bahwa gamis itu adalah budaya dari Arab Saudi, sehingga ada di beberapa tempat di Indonesia ini yang melarang untuk menggunakan gamis. Kira-kira seperti apa nasihat dari Ustadz? Barakallahu fikum. Terkait dengan pakaian ya, dan kesukaan Nabi nggak bisa dihitung sebagai ibadah. Nah, nggak bisa dihitung ibadah. Karena di Arab suasananya panas, ya, siang panas, malam dingin, dan itu memang adat mereka. Itu termasuk pakaian adat mereka gamis. Nah, dan hukum asalnya itu bukan agama. Ya, akan menjadi nilai ibadah kalau apa? Kita ingin mencintai apa yang Nabi cintai. Seperti dari pakaian. Ya, baru dapat nilai ibadah. Nah, dikenal dengan sunnah jibiliyah. Nah, adapun di negeri kita, tentunya apa? Mayoritas ya, walaupun ada sebagian yang sudah move on, sudah terbiasa dengan busana tersebut karena kebiasaan haji dan umroh misalkan. Ada beberapa daerah, apalagi daerah kampung perkampungan, orang yang menggunakan baju seperti demikian identik dengan ya orang-orang yang ekstrem, orang-orang radikal, ya padahal mulut belum bicara, ya kebaikan, tapi sudah ditolak dulu gara-gara penampilan. Nah, kenapa? Bahkan mereka alergi dengan penampilan seperti pakaian orang-orang. Nasallallahu alaihi. Nah, itulah jawaban. Tidak mengapa kita menggunakan pakaian selain jubah, apapun pakaian selama tidak ada unsur minimal makruh atau haram, maka sah-sah saja. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair ya Ustaz atas jawabannya.
Selanjutnya ada pertanyaan raise hand dari Umu Amar dari komunitas pengajian Amerika Kanada. Tafadol, Umu Amar. Ya, jazakumullahu khairan, host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, pertanyaan dari teman-teman di US, di Saung, adalah yang pertama, bagaimana Ustadz kalau di sini kita kebanyakan tinggal di apartemen, dan itu pastinya nggak selalu dapat di lantai yang bawah, Ustadz. Jadi bagaimana kalau kita memang dapatnya di atas? Tips apa yang bisa kita lakukan supaya bisa hidup lebih sehat? Dan yang kedua, Ustadz, di gedung-gedung di sini kan kita punya 4 musim, Ustadz. Ketika panas, di wilayah tertentu itu panasnya luar biasa. Jadi di rumah AC-nya selalu on. Kemudian kalau musim dingin, kita harus pasang heater karena terlalu dingin. Nah, untuk menyikapi yang seperti ini, Ustadz, berarti badan kita memang selalu di dalam dan selalu kena udara yang berasal dari mesin-mesin tadi. Apakah ada makanan yang bisa mengkombinasikan supaya tetap fit di samping mungkin ada olahraga? Jazakumullahu khairan, Ustaz. Wajazakumullahu khair. Sebagaimana sering kita sebutkan di awal-awal kajian, ada konsep berpasang-pasangan. Kalau tubuh kita kedinginan, mekanisme alaminya kita akan mencari penghangat. Ima seperti di negeri mereka menggunakan api unggun, jaket yang tebal, sarung tangan, itu termasuk mekanisme. Dan itu termasuk mengambil sebab, cara mengambil sebab. Ya, cara mengambil sebab yang alami, orang otomatis langsung berpikir. Ya, ketika ada hujan, mereka pasti cari tempat berteduh. Ya, ketika ada panas, mereka cari tempat yang lebih dingin, tidak ada panas. Nah, dan bisa mereka mencari di antaranya air minum untuk mendinginkannya. Ya, itu termasuk proses alam. Ya, termasuk apa? Fitrah, amrun daruri. Ya, termasuk perkara yang kita nggak harus menuntut ilmu, sudah paham. Kalau ada hujan berarti gini, ada panas berarti gini, begitu. Nah, bagaimana dengan makanan? Sama, makanannya juga yang jelas berpasang-pasangan. Ketika kita lihat sejarah orang-orang Belanda, kenapa menjajah negeri kita? Karena mereka adalah tempat yang dingin. Dan mereka ingin mengambil hasil rampasan jajan mereka dengan apa? Dengan mengambil diantaranya bawang, ya. Nah, yang seperti demikian untuk apa? Untuk menghangatkan tubuh mereka. Nah, ada panas, ada dingin. Nah, kemudian yang berikutnya kalau tinggal di tempat yang tinggi, ya memang sulit dielakkan. Masing-masing daerah berbeda, maka ada saatnya Anda turun dari tempat tinggi, Anda tinggal di apartemen, saatnya Anda turun olahraga di alam bebas yang ada di bawah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakumullahu khairan, Ustadz. Boleh satu lagi, Ustadz, pertanyaannya? Silahkan. Iya, Ustadz. Di sini juga layoutnya, Ustadz, terkadang ada satu apartemen yang kamar mandinya luas sekali, Ustadz. Terus nggak ada pintunya, Ustadz. Dan kemudian ada yang untuk berendam air panas atau jacuzzi-nya. Itu bagaimana ya, Ustadz, menyikapinya? Nah, pertama, asal hukumnya sesuatu itu mubah. Sebagai seorang Islam, kita harus lihat. Ya, ada jacuzzi, kalau di situ ada mandi rame-rame, ya, jika kelihatan auratnya, mending jangan. Ya. Mandi rame-rame walaupun laki-laki, tapi hanya pakai pakaian yang ada di dalam. Ya, pakai dalam. Maka jangan. Ya, apalagi fitnah di kalangan mereka, banyak juga fitnah seperti LGBT. Nah, berikutnya, apalagi dengan wanita, jelas lebih keras lagi ancamannya. Nah, maka yang perlu diperhatikan adalah cari momen yang pas. Jika memang harus mandi di situ, mandi yang kira-kira nggak bikin fitnah, ya, apalagi jauh dari wanita. Kemudian kamar mandi yang terbuka, saya nggak paham gambarnya terbuka seperti apa.
Ya, yang jelas ada pintu-pintunya untuk mereka tertutup, bisa mandi, aurat juga bisa terlindungi, maka itu cukup. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Kalau boleh satu Ustadz, afwan, satu lagi terakhir benar Ustadz. Bagaimana dengan kalau kita gedungnya ini tertutup ya Ustadz, dan nggak selalu jendelanya bisa dibuka, tetapi kita punya tanaman hidup di dalam rumah. Afwan Ustadz. Apakah itu juga tidak apa-apa atau adakah rekomendasi tanaman apa yang bagus untuk di dalam menurut contohnya Rasulullah SAW? Jazakumullahu khairan Ustadz. Masya Allah. Wa jazakillah khair. Nah, tentunya ahli tanaman paling paham ya. Tanaman, diantaranya ada tanaman yang menghasilkan racun, ya. Seperti ada tanaman yang model-model semacam sri rezeki, ya. Ini yang membahayakan kalau diletakkan di rumah, ternyata mengeluarkan racun yang berbahaya, apalagi di malam hari, ya berarti jangan ditanam seperti demikian. Ya, cari tanaman yang bagus seperti menyerap polusi, ya, menyerap polusi. Ya. Ada juga tanaman-tanaman yang direkomendasi seperti tanaman seperti lidah buaya dan semisalnya. Bukan lidah buaya, lidah mertua. Ya. Lidah mertua misalkan, dan tanam-tanaman yang khasnya dengan daun-daun yang tebal. Itu bagus untuk menetralisir hawa di udara. Sangat bagus. Nah, tentunya mereka yang ahli tanaman lebih paham. Nah, dan diusahakan rumah itu sirkulasi udaranya, cahayanya juga masuk, sehingga tidak menjadi rumah yang terlalu lembab. Karena rumah lembab adalah tempat sasarannya apa? Virus, bakteri, dan jamur patogen. Nah, juga pertukaran udara juga bagus. Nah, pertukaran udara juga bagus. Wallahu a'lam bishawab. Tanbih, peringatan. Kita katakan tadi rumah asalnya boleh-boleh saja, tapi jangan sampai ada rumah yang di situ ada sesuatu yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, seperti rumah dipasang gambar, ya jangan. Rumah diletakkan di dalamnya ada di antaranya anjing di dalam rumah. Wah, ini sebab di antara rumah yang malaikat Jibril juga malaikat yang lainnya, malaikat rahmat, ini menyebabkan malaikat rahmat jadi masuk rumah. Nah, malaikat rahmat, adapun malaikat mencabut nyawa tetap akan masuk rumah. Nah, juga rumah tetap diusahakan tertata rapi, bersih. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, menyukai yang indah-indah. Ya, apalagi kalau rumah banyak ruangan, jarang dibersihin, kotor, rumahnya rumah invest. Gak heran kalau banyak hewan-hewan fuaisik, banyak tikus, banyak kecoa, banyak seperti tokek, banyak laba-laba, banyak ular, ya. Belum lagi akan menjadi tempat sarangnya, yaitu saudara kita dari kalangan jin. Nah, dari kalangan jin, ya. Maka sesuatu yang halal tetap di koridor halal. Maka yang haram atau bikin makruh jangan didatangi. Ya, seperti tadi ketika di rumah sendirian, ya, maka dia ada beban untuk membersihkan rumah juga, menjaga rumah tersebut agar dijauh dari jin juga. Nah, ini rahmatullah, makanya pentingnya rumah yang minimalis di zaman sekarang. Ya, rumah besar-besar ternyata anaknya semua keluar. Nah, rumah besar-besar ketika dia sudah tua, dia kembali lagi ke masa-masa yang dia sendirian dan dia sudah tua, nggak bisa ngerawat sendirinya, nggak bisa membersihkan rumahnya, maka ini jadi apa? Jadi sesuatu yang sia-sia. Ya, semakin besar rumah, hisab juga akan semakin besar. Untuk apa ruangan dipakai? Ya, nah, subhanallah, pakaian terlalu banyak ditimbun, piring terlalu banyak ditimbun, kendaraan terlalu banyak. Nah, pada kepake akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini rahmatullah jami'an. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khair ya Ustazi atas jawaban-jawabannya. Selanjutnya masih ada pertanyaan dari kolom chat ya Ustazi. Dari Bapak Muhammad Ansori di Bekasi. Izin bertanya ya Ustazi, bagaimana tentang penjelasan riwayat hadis tentang menutup bejana saat mau tidur di malam hari? Apa hikmahnya dan bagaimana cara menerapkannya?
Baik, barakallahu fikum. Ya, ini termasuk sunnah yang dilupakan, ya. Termasuk sunnah yang dilupakan oleh kaum muslimin dan muslimat, ya. Telah disebutkan, dibimbing oleh Nabi SAW, bahwasanya ketika ada bencana atau termasuk sumur, ya, atau bencana air, ya, maka ketika malam hendaknya ditutup, ya, baca Bismillah misalkan, kemudian ditutup, ya, itu ada hikmahnya, ya, ada hikmahnya. Sebagaimana kalau kita lihat, ya, hadis Nabi SAW bahwasanya dalam satu tahun itu, ya, di malamnya itu, satu malam dalam satu tahun itu akan ada wabah, ya, akan ada wabah, ya, yang mana wabah ini turun satu malam dalam satu tahun. Dan hikmah dari sunnah ini, ya, adalah diantaranya wabah tersebut tidak menempati air yang sudah ditutup, ya, dengan wika, dengan penghalang, ya, mau ember ditutup penuh, mau kasih penghalang, baca Bismillah, jangan lupa, itu penting. Wah, ini termasuk rahasia, tentunya apa? Bimbingan dari Nabi SAW. Ya, kenapa demikian terjadi? Khawatir kita akan menjadi apa? Kurban terkenanya wabah, ya, kurban terkenanya wabah. Karena kita tidak mengamalkan sunnah yang seperti ini. Dan sama sekali jangan entengkan, jangan remehkan sunnah, ya. Sebagaimana kita sebutkan tadi, hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya dari Jabir bin Abdullah, bahwasanya dia mendengar Nabi SAW bersabda, "Ghuttu al-ina", tutuplah bejana-bejana, ya, wa auqu as-siqa, dan tutuplah yaitu tempat-tempat air, ceret-ceret, ya, fa inna fis sanah lailatan yanzilu fiha waba la yamurru bi na'in laisa alaihi ghita. Karena dalam satu tahun itu ada satu malam, ya, dalam satu tahun itu ada satu malam yang satu malam tersebut akan turun wabah, ya, yang mana wabah ini tidak akan melewati bejana yang sudah ditutup. Coba bayangin, bejana yang sudah ditutup, au siqain laisa alaihi wika, atau tempat minum yang di situ nggak ada penutup sama sekali. Wah, penghalang seperti kayu sekalipun, seperti di atas sumur, itu penting. Nah, illa waqa'a fihi min dzalika da, kecuali jika dia tidak melakukan hal seperti ini, ya, Allah akan jadikan apa? Wabah terjadi, ya, pada diri dia. Jadi wabah penyakit ini, ya, dari wabah penyakit ini. Ini sebenarnya juga dalam sahihain, maka ini jalankan sunnah seperti ini. Nah, wallahu alam bisawab. Dan subhanallah, ajaibnya sebagian para petani-petani yang sukses seperti di daerah Jawa Timur, mereka kalau menyemprot hama itu lebih bermanfaat, lebih efektif, dengan sedikit tapi efektif. Yang mereka gunakan adalah disemprot di malam hari. Jadi sebagian petani jam 11 begadang 11 malam sampai di atas jam 12 untuk menyemprot ladang mereka. Kenapa? Karena hama itu munculnya malam-malam. Adapun hadis ini wabah. Wabah itu dalam satu tahun itu ada satu waktu wabah itu keliling akan mencari inak bejana yang masih terbuka, nggak tertutup. Nah, wallahu a'lam bissawab. Dan di antara hikmahnya, ya, di antara hikmahnya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, karena bisa jadi di situ ada apa? Ada mungkin ada lalat, ada serangga, ada hewan, ya, ada hewan dan sebagainya yang masuk ke dalam air tersebut. Nah, itu yang bisa kelihatan, yang nggak kelihatan ada bakteri, ada virus. Wallahu a'lam. Jazakallah khair ya Ustazi atas jawabannya. Sudah pukul 9 ya Ustazi. Ada satu pertanyaan terakhir, mungkin masih bisa
Nah, silakan. Baik, Assalamualaikum ya Ustazi. Apakah tanda jika rumah ada tikus atau ada kecoa? Dan bolehkah untuk dibunuh hewan tersebut? Nah, barakallahu fikum. Subhanallah, sebagian para ulama salaf mengatakan jika di rumah kita banyak cicak, ya, banyak tikus, ya, kecoa, ini nasihat yang subhanallah pukulan berat bagi kita semua. Ya, maka koreksilah diri Anda, diri kita. Itu bisa jadi berasal dari dosa-dosa kita. Subhanallah. Nah, hewan-hewan seperti ini termasuk fuaisik ini boleh dibunuh. Ya, juga termasuk ular bahkan dibunuh. Kata Rasulullah, "Uqtulul hayyat", bunuhlah oleh Anda ular-ular nih. Kemudian apa? Juga al-fuaisik termasuk juga tikus, hewan yang dianjurkan untuk dibunuh. Akan dianjurkan untuk dibunuh, termasuk juga cicak. Ya, termasuk cicak. Nah, termasuk juga burung gagak. Ya. Dan yang nggak boleh dibunuh termasuk diantaranya yaitu lebah. Ya, makanya sengat lebah, kalau kita lihat lebah setelah kita gunakan untuk terapi menyengat, biasanya lebah mesti mati karena sengatnya sudah lepas. Makanya para ulama tidak menganjurkan ya terapi dengan sengat lebah, karena bisa masuk dalam kategori ini apa? Membunuh lebah. Karena membunuh lebah itu nggak boleh. Membunuh semut juga nggak boleh. Membunuh burung hudhud juga nggak boleh. Nah, wallahu a'lam bishawab, itu insyaallah sebagai jawaban yang bisa kami hadirkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Baik, jazakallah khair ya Ustazi. Tafadhol untuk kesimpulan atau akhir kalam dari kajian kita pada malam hari ini. baik, barakallahu fiik wa jazakumullah khair, Bapak Ibu yang Masya Allah sangat semangat, antusias hadir dalam kajian. Ya. Sekali lagi kajian ini adalah kajian yang sebenarnya penting untuk kita kupas dan butuh kesabaran. Ya, waktu, tempat, harta, kesabaran, menggunakan waktu luangnya, ya. Dan semoga melalui kajian-kajian seperti ini Allah jaga kita dari semua penyakit, ya. Allah sembuhkan orang sakit di antara kita, juga Allah beri betul-betul petunjuk kepada pemimpin kita. Allah hentikan makar-makar orang yang rusak di negeri ini, ya, dan semoga Allah istiqomah kita di atas salat dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin wa bil taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum ya Ustazi. Jazakallah khair atas materinya dan jawaban-jawaban pada malam hari ini. Semoga menjadi ladang amal di akhirat kelak. Barakallahu fikum ya Ustazi. Selamat istirahat dan fi amanillah untuk sampai